Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hypermart City Mall Pangkalan Bun, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat mempersembahkan talk show eksklusif dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 dengan tema Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap. Terima kasih kepada pengunjung Hypermart yang telah berkenan untuk sejenak mengikuti acara talk show ini hingga akhir nanti. Dalam kegiatan rangkaian talk show kali ini juga Dinas Kesehatan mengadakan vaksinasi COVID-19 sehingga untuk pengunjung Hypermart yang memang belum mendapatkan vaksinasi tersebut bisa mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19. Tanggal 16 sampai tanggal 22 April merupakan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 dan untuk Indonesia nanti pada bulan Mei akan kita selenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, untuk itu talk show kali ini secara khusus akan mengupas tuntas tentang pentingnya imunisasi. Kemudian kita juga akan menggali lebih dalam tentang apa itu Pekan Imunisasi Dunia dan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Perkenalkan, saya Dr. Puji Rahayu, kedepannya akan memandu talk show ini hingga selesai. Dan karena talk show ini eksklusif, maka tamu-tamu kita juga eksklusif. Pada hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang cantik-cantik, yang luar biasa, dan beliau-beliau ini adalah Kartini Kota Waringin Barat. Yang pertama sudah tidak asing lagi bagi kita semua, ada Bupati Kota Waringin Barat yaitu Ibu Hajah Nur Hidayah, SHMH. Selamat datang Ibu. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah beliau dapat hadir di sini walaupun di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Berikutnya ada Ibu Sri Lestari SPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan yang ketiga ada senior saya, Dr. Diah Erma Pritasanti, Master Biomed, spesialis anak, dokter anak yang ngehits di Pangkalan Bun. Selamat datang Ibu, terima kasih. Nggak mudik dok? Nggak. Oke. Baik, setelah kita berkenalan dengan semua narasumber, mohon izin Ibu Bupati dan juga Ibu Sri Lestari, sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih lanjut, sepertinya audiens di sini juga ingin lebih tahu apa itu sih PID, apa itu BIAN, kok sampai tahun ini terlihat begitu spesial dan juga terlihat begitu berbeda dibandingkan PID ataupun bulan imunisasi anak sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Untuk Dokter Diah terlebih dahulu nggih. Mungkin bisa dijelaskan dok, mengingat kita sebenarnya kegiatan imunisasi untuk balita ini kan sudah kita laksanakan secara rutin ya. Nah kenapa kok untuk 2022 ini setelah pandemi jadi agak lebih spesial? Silakan dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa membersamai ya kegiatan talk show mengenai imunisasi. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa memang secara rutin ya selalu ada peringatan Pekan Imunisasi Dunia ya biasanya diadakan di bulan April ya di pekan yang keempat seperti itu. Dan secara khusus untuk tahun 2022 memang kembali ada penekanan ya khususnya dari WHO ya kepada kita semua untuk mengoptimalkan kembali pemberian imunisasi, karena ternyata memang dari laporan WHO sendiri ya secara internasional ya itu ada penurunan daripada cakupan imunisasi yang sangat besar ya dari tahun 2019 sebelum pandemi hingga sekarang di tahun 2022 setelah pandemi ya. Jadi penurunannya itu besar ya, dan khusus untuk Indonesia yang saya baca itu dari 84% cakupan imunisasi itu turun hingga 78%. Oke. Memang jauh sekali turunnya ya dok ya.
Dan pada akhirnya memang dari Kemenkes sendiri akhirnya memutuskan untuk membersamai dari Pekan Imunisasi Dunia ini, akhirnya diadakan Pekan Imunisasi Nasional. Jadi Pekan Imunisasi Nasional yang tujuan utamanya adalah untuk kembali membackup kekurangan-kekurangan pelaksanaan ya imunisasi, dan juga dalam rangka untuk meningkatkan cakupan imunisasi ya. Dan ini insya Allah akan diadakan selama bulan Mei, khusus untuk di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kota Waringin Barat. Jadi memang mungkin Dok, kalau misalnya ini kan selama 2 tahun pandemi ini ya, memang saya yang bertugas di Puskesmas itu sangat melihat perbedaannya gitu. Jadi cakupan imunisasi juga turun, terus kemudian animo masyarakat untuk datang ke posyandu maupun ke Puskesmas juga ikut turun, sehingga akhirnya dampaknya mungkin juga terimbas ya Dok ya untuk yang imunisasi ini. Terus seperti yang kita ketahui bersama bahwa imunisasi itu penting sekali untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya yang seharusnya sudah musnah dari muka bumi ini ya Dok ya. Misalnya seperti polio yang bisa menyebabkan cacat, kemudian ada difteri yang bisa membawa nyawa untuk anak-anak, kemudian penyakit-penyakit tetanus. Nah, mengingat hal tersebut Dok, kondisi di Kobar sendiri ataupun di Indonesia, adakah sudah kasus-kasus seperti itu Dok untuk penyakit PD3I? Baik, terima kasih. Jadi memang benar ya, jadi pelaksanaan vaksinasi itu sesuatu yang harus kita berikan perhatian yang sangat besar, karena memang tujuannya untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa memberikan tingkat kecacatan maupun kematian gitu ya. Jadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu fokus kita seperti itu. Kalau secara cakupan tadi yang saya sampaikan ya, jadi pelaksanaan imunisasi yang ada di Kobar itu kan ada yang namanya imunisasi dasar, ada yang namanya imunisasi lanjutan gitu ya, dan ternyata keduanya itu semua mengalami penurunan ya. Kalau imunisasi dasar itu turun sampai 19% ya, dan itu sangat kita prihatinkan ya. Tentunya kita sama-sama memprediksi penyebabnya pasti ya sehubungan dengan pandemi mungkin ya, karena ada isolasi mandiri ya, kita nggak bisa bergerak kemana-mana, kemudian juga penyediaan vaksinnya kurang, tenaga kesehatannya juga mungkin fokusnya juga sudah beda gitu ya, karena ngurusi COVID ya. Ya kita sama-sama pahami itu, makanya akhirnya saat ini kita berusaha membenahi dengan adanya Pekan Imunisasi Nasional, bahkan untuk imunisasi lanjutan yang dilakukan setelah 1 tahun sampai usia 2 tahun itu juga dari 2019 itu ada 2.300 anak yang tidak menjalani imunisasi lanjutan. Itu di 2021 naik hingga 7.500 gitu. Jadi meningkat hingga 3 kali lipat yang tidak melanjutkan imunisasi dasar ke imunisasi lanjutan. Padahal imunisasi lanjutan itu tujuan utamanya kan booster ya. Booster itu meningkatkan kadar antibodi daripada pemberian vaksin itu menjadi lebih optimal, sehingga penyakit-penyakit bisa lebih ditekan untuk bisa muncul. Dan memang salah satu resiko kalau kita vaksinasi tidak tercapai ya sesuai dengan yang sudah disepakati gitu ya, maka ada resiko timbul penyakit-penyakit baru ya. Jadi penyakit-penyakit yang seharusnya dicegah tadi pada akhirnya bisa timbul gitu ya, bisa muncul ya. Dan ya pada akhirnya kalau muncul satu pun itu kita kemudian mengatakan itu sebagai kejadian yang luar biasa, karena memang settingan kita penyakit itu tidak boleh ada. Beberapa bulan terakhir kemarin memang kita sudah investigasi beberapa kasus yang kita curigai penyakit-penyakit yang sehubungan dengan imunisasi ya, seperti polio, difteri ya, kemudian campak gitu ya. Memang pada akhirnya alhamdulillah semua tidak terbukti ya, tapi memang usaha dari Dinas Kesehatan ya selalu berusaha mengadakan surveilan gitu ya. Jadi setiap ada kasus yang mengarah kepada kasus-kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu selalu di follow up. Terakhir yang saya dapatkan itu ada kasus campak sih memang ya, saya rawat di rumah sakit. Jadi pada akhirnya memang itu bisa menimbulkan ada kasus baru
yang seharusnya kasus itu kita harapkan tidak ada sehubungan dengan imunisasi. Ya, baik Jadi, dok. Jadi memang kita harus tetap waspada ya dok, walaupun setelah melalui investigasi di Kobar terutama belum ada kasus yang dicurigai ke arah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau biasa kita kenal sebagai PD3I. Baik, sebenarnya dengan kegiatan BIAN yang cukup spesial kali ini, tujuan yang ingin dicapai apa dok? Atau targetnya apa nih biar kita teman-teman di Puskesmas juga paham apa yang harus kita lakukan? Ya baik, karena memang permasalahan ya khususnya di Kobar itu adalah tidak capainya atau turunnya imunisasi dasar lengkap dan juga turunnya imunisasi lanjutan, maka fokus kita adalah ya pada pelaksanaan imunisasi nasional ini adalah yang pertama ada pemberian vaksinasi campak dan rubella. Itu sangat penting ya, dan itu akan kita adakan selama bulan Mei dari awal bulan sampai akhir bulan, dan itu targetnya adalah pada anak usia 9 bulan sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah memberikan vaksinasi pada pasien-pasien yang dia itu tidak pernah vaksinasi atau vaksinasinya terlambat. Atau tidak teratur ya, atau istilahnya catch up imunisasi. Ya, ini saya mendukung sekali kalau ini memang diadakan. Jadi istilahnya itu mungkin nanti juga dihimbau ke masyarakat, siapapun putra dari bapak ibu yang belum pernah vaksin atau vaksinnya kececer atau ibunya sudah gak ingat-ingat vaksin apa aja gitu ya, jadi mohon tetap boleh silakan ke puskesmas atau pelayanan kesehatan untuk dievaluasi vaksinnya. Itu adalah program daripada bulan imunisasi nasional yang kedua. Imunisasi nasional yang lain selain pemberian campak rubella tadi. Istilahnya adalah catch up imunisasi. Mau anak umur 7 tahun, mau anak umur 8 tahun, ya. Kalau Bapak Ibu merasa anaknya belum pernah vaksin, pengen vaksin, silahkan datang. Dan tujuannya adalah segera kita berikan vaksin-vaksin yang kurang. Berarti dikejar ya dok ya? Dikejar, gimana pun caranya harus lengkap gitu ya? Iya, betul. Jadi nanti kegiatan BIAN artinya yang paling utama adalah kegiatan untuk vaksinasi MR mungkin di sekolah, di posyandu ya dok. Kemudian juga melengkapi yang sekiranya anak-anak masih belum atau belum lengkap vaksinasinya. Baik, Dokter Dia, mungkin sebelum beralih ke Ibu Bupati, tantangan utamanya apa sih sebenarnya dok? Kalau tantangan menurut saya tetap ya mungkin kayak edukasi pemahaman ke masyarakat itu sangat penting, karena memang masyarakat itu kalau tidak paham ya memang dia tidak mengimunisasi anaknya gitu ya. Dan itu sangat banyak saya dapatkan ya, terutama masyarakat dengan low educated gitu ya, ibu-ibu yang sederhana gitu, itu memang harus segera kita dekati untuk memastikan anak-anaknya untuk divaksin gitu. Dan yang kedua memang ya resiko-resiko akibat vaksinasi. Nah itu yang kadang-kadang juga harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau menurut saya bahwa sesungguhnya setiap anak kita yang divaksin pasti punya resiko gitu ya. Betul. Bahkan vaksin COVID sendiri pun kemarin juga ada resiko. Jadi yang saya inginkan dipahamkan di masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu bisa menerima ya bahwa setiap ada kejadian medik ya setelah vaksinasi itu bisa jadi terjadi pada anak-anak kita. Meskipun saya yakin hampir tidak ada, sangat kecil ya angka kejadiannya, tapi itu sering membuat masyarakat kita menjadi takut untuk anaknya divaksin, padahal sudah sangat sedikit kasusnya gitu. Tantangannya mungkin hanya itu, dan tantangan yang lain menurut saya kalau dari ketersediaan sumber daya manusia khususnya di bidang medis menurut saya sudah sangat bagus. Teman-teman di bidang kesehatan juga sudah sampai di pelosok ya, dan itu mohon untuk bisa lebih banyak berkontribusi untuk mengenalkan vaksin maupun memberikan vaksin kepada masyarakat ya. Iya. Kebetulan saya juga dokter praktek, itu juga yang vaksin juga lumayan sangat banyak kok. Jadi Betul. masyarakat sudah sadar. Iya, jadi kadang-kadang masyarakat itu
kalau habis vaksin takut kalau anaknya demam atau sakit, sehingga menghambat mereka untuk mengakses anaknya untuk divaksinasi. Padahal sebenarnya aman aja ya dok, soalnya dari penyakit yang zaman dahulu kali seperti polio dan yang lain-lain yang sampai mewabah, sekarang ini sudah sangat minimal. Dan di dunia juga terpantau terus ya dok ya, agar jangan sampai ada wabah polio atau wabah penyakit lainnya. Baik dokter Diah, mungkin untuk sementara cukup dulu ya dok. Sementara kita beralih ke Ibu Bupati. Ibu untuk tentang apa namanya BIAN ini dan Pekan Imunisasi Dunia. Gimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Saya izin, kayaknya enak berdiri ya daripada duduk. Monggo dok, monggo Ibu. Ini hari ini Ibu duduknya sudah terlalu lama. Ibu berdiri aja Bu Sri. Iya, silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan tentunya salam sehat ya untuk kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya terima kasih nih kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita melaksanakan satu kegiatan yang sangat ini sangat berarti dan juga tentunya sangat penting berkaitan dengan peringatan Pekan Imunisasi Dunia. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengapresiasi ya langkah-langkah yang sudah sama-sama kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Diah ya. Apa sih pentingnya imunisasi ya untuk anak-anak kita? Kita sedikit lupa ya. Kalau di era-era zamannya kita dulu, mungkin ya di bawah 30 tahun yang lalu ya, mungkin sama lah seusia, kita punya anak setelah lahir ya, usia 1 bulan, itu kita sudah bawa mereka untuk ke posyandu ya atau ke puskesmas untuk melakukan imunisasi ya. Dan imunisasi ini tentunya sangat penting apa yang disampaikan Dokter Diah tadi. Salah satu itu mencegah investasi kesehatan masyarakat dan investasi anak kita jangka panjang ya. Karena bagaimanapun imunisasi itu yang tadi sudah disampaikan salah satu untuk mencegah dan juga untuk menangkal penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan, yang itu juga sering kita temui di masyarakat. Dengan pola-pola tradisional, mungkin masyarakat kita masih awam terhadap imunisasi. Mungkin kalau ibu-ibu di perkotaan ya sudah tidak asing lagi dan imunisasi sudah sering edukasi, sosialisasi ya kepada masyarakat. Tapi mungkin masih banyak ya area daerah-daerah kita. Tapi mungkin masih banyak, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat kita melihat bahwa letak geografis Kabupaten Kota Waringin Barat ini kan tidak semuanya area-areanya tuh mudah didatangi dan mudah akses untuk mereka mendapatkan informasi-informasi. Tapi saat ini kalau sampai ada masyarakat kita ya, terutama emak-emak nih, ibu-ibu yang tidak memberikan ya investasi kesehatan jangka panjang untuk anak-anaknya, rasanya ya kita sedih dan prihatin ya. Apalagi sekarang ini kan media teknologi sudah masuk ya di media sosial, kemudian juga di media elektronik ya. Tapi ternyata faktanya Bu Dokter Diah, ini masih banyak ya orang tuanya yang tidak menginvestasikan kesehatan anaknya sejak dini, sejak lahir, yaitu dengan imunisasi. Nah oleh sebab itu tentunya kegiatan talkshow hari ini tentunya sangat bermanfaat dan sangat penting sebagai salah satu edukasi dan sosialisasi kita bagaimana kita menekankan lagi kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi sejak dini kepada putra-putri kita. Karena ini adalah investasi kesehatan yang sangat penting. Kita lengah 2 tahun terakhir dengan adanya pandemi COVID, kita disibukkan ya. Baik itu pemerintah, kami menyadari sebagai ibaratnya tuh sebagai kepala rumah tangga pemerintahan ya. Kita lengah terhadap cakupan imunisasi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini.
karena kita dihadapkan oleh suatu krisis kesehatan yang panjang, pandemi COVID-19, bagaimana upaya kita memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Tapi kita lupa Bu Sri, anak-anak kita ini loh, generasi penerus kita yang akan datang kayak gitu. Karena mereka butuh ya, butuh. Tapi itu juga kita tidak menyalahkan orang tua ya, yang masih punya anak. Mungkin karena pandemi kemarin takut mereka membawa anaknya dengan pembatasan-pembatasan. Akhirnya langkah kita untuk mensegerakan ya imunisasi kepada anak kita ini agak sedikit terlambat. Tapi alhamdulillah ya, kalau bicara terlambat itu belum ada kata terlambat untuk anak-anak kita. Maka dengan adanya seperti ini, kegiatan ini salah satu memberikan motivasi kita kepada anak-anak kita dan juga orang tua agar segera ya melakukan imunisasi untuk mencegah. Tadi sudah disampaikan bahwa imunisasi ini juga salah satu mencegah penyakit-penyakit yang seperti saat ini juga masih ada fakta di lapangan, termasuk polio, campak ya. Kemudian juga difteri, ya itu salah satu karena imunisasinya belum lengkap. Kemudian pada kesempatan ini tentunya saya mendukung penuh ya kegiatan BIAN ini. BIAN ini kan kalau bahasanya bulan imunisasi ya anak nasional. Dan ini tentunya merupakan strategi yang sangat penting bagaimana di dalam kita mengeliminasi khususnya pengaruh-pengaruh penyakit yang terjadi kalau anak kita tidak diimunisasi segera. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah, kalaupun mungkin belum ada imunisasi lengkap dan imunisasi lanjutan, silahkan untuk mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan kita yang ada, terutama puskesmas ya. Dan saya juga kemarin sudah titip pesan dengan Kepala Dinas Kesehatan juga menggerakkan lagi posyandu-posyandu kita agar lebih dekat pelayanannya kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tadi dengan adanya posyandu ini mulai diaktifkan lagi Bu Sri di masyarakat. Jadi ibu-ibu juga tidak terlalu repot kayak gitu karena di posyandu itu sudah semuanya kita siapkan. Kemudian juga tentunya dengan kegiatan BIAN ini dengan dilakukannya imunisasi ini juga salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama untuk kejar ya melengkapi imunisasi bagi anak usia 9 sampai 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan kita tahu dari data yang ada, informasi yang kami terima bahwa ada sejumlah bayi kita itu kurang lebih 278 bayi ini belum mendapatkan imunisasi ya. Nah inilah PR kita Bu Sri, karena dari 278 bayi ini tentunya juga akan kita siap ya untuk untuk melakukan di dalam kegiatan BIAN di Pekan Imunisasi Anak Nasional ini. Mungkin itu Mbak narasumber. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin satu lagi ya Ibu ya, adakah strategi khusus gitu untuk mensukseskan program BIAN ini, di mana sebenarnya kan tantangan-tantangan di lapangan itu cukup banyak Ibu, terutama misalnya keaktifan masyarakat untuk ke posyandu, kemudian fasilitas posyandu dan lain-lain itu juga sangat membantu untuk daya tarik masyarakat. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau berkenaan dengan masalah strategi, tadi juga sudah Ibu singgung dari awal, bagaimana kita menyiapkan pos-pos layanan kita, ya, kemudian tenaga-tenaga kesehatan kita, SDM kita, ini tentunya kita merujuk juga pada kondisi di lapangan, ya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa letak geografis Kabupaten Kota Waringin Barat ini kan tidak semuanya masuk di dalam area perkotaan. Mungkin ada di daerah-daerah pelosok. Maka ini strategi yang akan kita jalankan bagaimana upaya menyukseskan BIAN ini. Salah satu tadi melengkapi pos-pos yang ada, kemudian juga posyandu ini juga salah satu yang akan kita hidupkan ya.
di dalam percepatan vaksinasi ini, dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah, support berkaitan masalah anggaran, baik itu melalui pos anggaran APBD kabupaten, kemudian juga APBD provinsi, dan juga dukungan dari APBN ya. Karena bagaimanapun support ini juga untuk memberikan akses tadi kepada para tenaga medis kita untuk turun ke lapangan ini, dan juga masyarakat tadi yang membutuhkan untuk imunisasi ini lebih cepat tersampaikan ya secara publisnya, dan harapan kita, target kita sebelum Mei ya, bulan Mei ini sudah tuntas dari sasaran kita 278 bayi yang belum diimunisasi. Karena ini kan mereka tersebar di 6 kecamatan, 81 desa ya, ada 13 kelurahan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian juga langkah-langkah selanjutnya selain tadi berkaitan dengan penyiapan fasilitas sarana-prasarana pendukung termasuk SDM, kemudian juga anggaran, yang tidak lebih pentingnya yaitu bagaimana mengedukasi terutama emak-emak. Ini kita sudah ada buat sedikit jargon-jargon kita ya. Ini kan jargon-jargon bahasa-bahasa lokal kita. Ya, ini amang acil, amun bisi anak ya, harus jangan lupa berimunisasi ke posyandu atau puskesmas. Ini nanti sarana-prasarana yang akan kita siapkan. Kemudian juga, nah ini yang terakhir, kalau anak kita sudah diimunisasi lengkap, tentunya bisa terhindar dari penyakit yang mengakibatkan dampak ya cacat maupun kematian kepada si bayi tersebut. Ini salah satu beberapa strategi kita yang akan kita lakukan di lapangan. Karena bagaimanapun walaupun kita sudah punya sarana-prasarana, kemudian anggaran sudah kita siapkan, kemudian juga SDM sudah kita siapkan, tapi kalau kesadaran emak-emaknya kurang ya Bu Dokter Diah, ini yang mungkin perlu penekanan kita lebih pendekatan. Bagaimanapun kami merasakan sebagai seorang ibu, seorang wanita yang punya juga anak-anak yang membutuhkan itu, inilah mungkin perlu pendekatan yang lebih kepada ibu-ibu kita yang masih mungkin belum memahami tentang bagaimana pentingnya vaksin. Apalagi tadi yang kata saya tadi cerita, dengan media sosial itu banyak sekali ya propaganda-propaganda yang mungkin memberikan rasa tidak enak kalau divaksin nanti dampaknya seperti ini. Sama seperti kita pada saat melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin, yaitu tentang COVID-19. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Jadi intinya kita memang semua sebenarnya harus terlibat ya Bu ya. Semua, baik ya, dari betul. Pemerintah daerah, kita sebagai tenaga kesehatan, masyarakat, dan juga mungkin lintas sektor yang lain. Begitu ya Bu ya. Betul. Oke, nah sekarang nih Ibu Sri Lestari, beliau sebagai Ketua Komisi A, bagaimana Bu tanggapannya terhadap hal tersebut? Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Kesehatan yang pada kesempatan hari ini telah mengundang kami untuk bisa membersamai terkait suksesi kegiatan BIAN di Kabupaten Kota Waringin Barat di tahun 2022 ini. Terkait program ini memang wajib hukumnya untuk kita sukseskan bersama dengan gotong royong, semua elemen harus kita libatkan. Kami siap menjadi influencer untuk menyuarakan, untuk menjadi corong supaya masyarakat sebagai sasaran kita itu bisa menerima dan bisa ikut berpartisipasi. Karena partisipasi masyarakat dan target sasaran kita itu adalah kunci kesuksesan sebuah program. Bagaimana nanti kita bisa bersama menyampaikan agar bisa diterima oleh ibu-ibu yang memiliki balita di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita edukasi seperti yang disampaikan Ibu Bupati tadi, bersama kita edukasi saudara kita, bunda-bunda semat di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bagaimana bersama kita sukseskan kegiatan BIAN ini, karena seperti yang disampaikan Ibu tadi, ini adalah investasi masa depan. Imunisasi ini hukumnya wajib.
Karena untuk mencapai Indonesia emas tanpa kita persiapkan dari sekarang, itu hal yang mustahil akan tercapai, seperti itu. Ya paling tidak walaupun kemarin karena pandemi COVID ada sedikit keterlambatan pelayanan dan cakupan imunisasi mungkin secara nasional nggih, tidak hanya di Kabupaten Kota Waringin Barat, tetapi ini bisa kita kejar nantinya dengan berakselerasi nggih Bu nggih, mungkin kami di eksekutif dan Ibu di legislatif dan di eksekutif kita satukan pola pikir bagaimana program ini nantinya bisa tercapai dengan maksimal sehingga Kota Waringin Barat nanti zero balita yang cakupan imunisasi dasarnya tidak lengkap, seperti itu. Insya Allah kami secara pribadi maupun kelembagaan siap mensupport apapun yang akan dilakukan nanti oleh tenaga-tenaga medis Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah semangatnya luar biasa. Tentunya kami juga harus lebih semangat, seperti Betul. itu. Sepakat dengan Ibu Bupati dari anggaran, karena ini merupakan salah satu kata kunci, seperti itu. Dari anggaran akan kami perjuangkan nanti bersama Ibu. Bagaimana ke depannya anggaran baik itu untuk sarana prasarana pendukungnya, untuk peningkatan SDM-nya dan operasional kegiatan supaya ini berjalan dengan lancar dan sukses. Insya Allah akan kami backup untuk hal tersebut. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari saya yakin nih Ibu juga sebagai anggota Dewan dan Bapak Ibu semua yang duduk di sana followernya banyak ya Bu ya. Jadi saat promosi dengan menggunakan Twibbon misalnya itu juga bisa dilihat oleh masyarakat luas. Dan saya yakin dengan Bapak Ibu juga nanti yang menyampaikan hal seperti itu akan lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga nanti endingnya BIAN ini akan sukses, target tercapai dan masyarakat Kobar terutama untuk anak-anak bisa terlindungi semua dari penyakit-penyakit PD3I. Baik, kalau dari sisi kebijakan nih Bu, seperti apa nih penyusunan kebijakan di bidang kesehatan? Adakah sudah pernah atau sedang disusun atau bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk strategi kebijakan mungkin kami akan bersinergi dan berakselerasi dengan pemerintah daerah bagaimana ke depannya untuk anggaran kesehatan ini. Kalau memang dari anggaran yang sudah tersedia untuk saat ini masih ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Harapan kami ke depannya struktur APBD kita bisa kembali normal. Karena kemarin ada penurunan ya Bu di sektor pendapatan karena kondisi pandemi COVID. Dan insya Allah setelah kita memasuki masa endemi ini, nanti struktur pendapatan kita bisa kembali normal. Dan apabila memang nanti ada hal-hal yang perlu menjadi skala prioritas kebijakan pemerintah daerah, kami siap mensupport untuk dari segi anggaran menaikkan anggaran di sektor bidang pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena suka tidak suka kita memang harus memprioritaskan bidang kesehatan ini. Karena bidang kesehatan ini nanti akan terkoneksi dengan bidang yang lainnya, baik itu sektor pendidikan dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga kami akan bersinergi dan berakselerasi dengan pemerintah daerah untuk kedepannya bagaimana bidang pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini mendapatkan cakupan anggaran yang cukup ya, untuk pembangunan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan anggaran untuk operasional lainnya. Ya, amin. Semoga nanti bisa terlaksana semua ya Bu ya. Karena memang 2 tahun pandemi ini cukup melelahkan semua pihak ya Bu. Kami juga Ibu sudah lelah. Semoga dengan berakhirnya pandemi dan sekarang menjadi endemi dan kami lihat juga kasus sudah semakin berkurang walaupun kita tidak boleh lengah untuk itu. Semoga nanti semua berjalan semuanya membaik kembali. Baik, mungkin kembali ke Ibu Diah sebelum nanti kita berbincang lagi tentang pengalaman ibu-ibu semua. Karena paling banyak Bu Diah ini di sini. Baik, mungkin yang pertama nih Dokter Diah. Sebenarnya kegiatan BIAN ini nanti mencakup apa saja? Mungkin tadi sudah disampaikan sebagian ya Dok bahwa kita nantinya untuk BIAN ini targetnya adalah untuk anak-anak sekolah, untuk MR dan juga mengejar untuk yang ketertinggalan. Adakah mungkin yang tambahan lain Dok dari cakupan yang diinginkan dari BIAN?
Iya, jadi untuk bulan imunisasi nasional memang di bulan Mei kita fokusnya dua itu, ya. Jadi dua itu untuk melaksanakan imunisasi campak rubella itu dari umur 9 bulan sampai 12 tahun dengan tidak melihat status imunisasi campak sebelumnya. Kemudian sama catch up tadi, jadi mengejar menangkap anak-anak yang belum pernah vaksin atau vaksinnya tidak lengkap ya. Kemudian, tapi untuk proses catch up itu sendiri sebenarnya itu proses yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya dilakukan di bulan Mei, tapi tetap akan kita kejar gitu ya. Kapanpun ada anak-anak yang datang untuk vaksin, kita selalu akan siap gitu. Dan di bulan-bulan kedepannya juga akan selalu siap. Iya. Jadi sebenarnya ini sudah berjalan kalau di puskesmas ya Bu. Sudah, sekarang beberapa pun puskesmas sudah berjalan. kalau ada pasien yang datang dan memang kita lihat status imunisasinya itu kurang, kita langsung eksekusi sudah Bu sebenarnya. Jadi tidak harus menunggu bulan Mei nanti, kejar pun sudah kita kerjakan sebenarnya. Terus untuk ini yang paling banyak dipertanyakan masyarakat adalah tentang keamanan ya. Walaupun tadi sudah disinggung bahwa reaksi atau KIPI itu pasti ada. Nah untuk KIPI-nya sendiri nih Dok, seperti apa nantinya? Adakah timnya atau nanti mungkin ada pertanyaan, nanti kalau kenapa-napa ditanggung BPJS enggak misalnya? Karena paling sering pasti begitu pertanyaannya. Iya baik, terima kasih. Sebagaimana sebuah sistem gitu ya, di dinas sendiri juga sudah berjalan sistemnya ya. Jadi pasti setiap ada kegiatan ya itu pasti juga ada apa istilahnya kayak kontrol gitu ya. Dan salah satu kontrolnya itu adalah pengelolaan daripada KIPI seperti itu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan alhamdulillah di Kobar sendiri juga sudah ada yang namanya Komda KIPI ya, KIPI ya. Jadi Komda KIPI yang dia itu pada prinsipnya mengelola setiap ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang memang bahasanya mungkin berat dan sebagainya yang harus dievaluasi dan diselesaikan bersama. Tapi yang rutin ya, sepahaman saya juga yang rutin sudah dilakukan oleh teman-teman dinas maupun puskesmas itu adalah proses pelaporan dan pencatatan ya dari setiap adanya laporan gangguan medik pasca imunisasi itu selalu ada. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang memang sifatnya itu sangat mengganggu ya pasca imunisasi, dan biasanya itu 1 bulan. Jadi catatannya itu adalah namanya KIPI itu adalah 1 bulan adanya gangguan medik ya yang kita rasakan setelah imunisasi itu kita anggap sementara adalah curiga kepada KIPI gitu ya. Nanti selanjutnya setelah kita catat, kita laporkan ya, kita evaluasi. Biasanya di Komda KIPI itu juga ada tim ahlinya ya, tim mediknya yang akan mengevaluasi apakah dia termasuk KIPI atau bukan ya. KIPI-nya karena vaksin atau karena hal-hal yang lain, masalah penyimpanan obat, masalah penyuntikan dan sebagainya. Jadi KIPI itu evaluasinya sangat banyak. Dan setiap kejadian yang kita curigai KIPI, dinas sendiri akan selalu mendampingi hingga selesai gitu ya. Jadi bukan berarti kalau bukan KIPI kemudian dilepas ya, tidak bertanggung jawab, tidak ya. Sepahaman saya yang selama ini saya ikuti, saya bersamai itu dari dinas selalu mendampingi setiap ada kasus yang curiga KIPI sampai selesai urusannya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa ragu dan merasa dirugikan lah ya kalau ada keluhan-keluhan ya, tetap insya Allah kita selalu mendampingi. Ya. Jadi seperti itu, dan setahu saya nggak ada yang berat, paling juga demam sehari ya, selesai ya. Mungkin nyeri di daerah suntikan gitu ya. Karena memang yang namanya vaksin itu kan pasti sesuatu yang sudah dikeluarkan dan sudah istilahnya sudah ada uji ya, klinis ya. Jadi ya. Sudah. Yang memang salah satu uji klinisnya itu ya salah satu adalah efek samping gitu. Jadi kalau sudah uji klinis apalagi levelnya adalah WHO yang merekomendasikan tuh biasanya insya Allah aman gitu. Artinya masyarakat ini nggak perlu khawatir sebenarnya ya Dok ya, bahwa reaksi vaksin itu wajar, dan kalaupun misalnya ada demam atau apa bisa ditangani sendiri dulu di rumah, misal diminumi paracetamol ya Dok ya, atau jangan ragu untuk juga melaporkan ke petugas kesehatan, karena kami puskesmas juga siap untuk menangani keluhan, dan selanjutnya dari laporan itu juga akan kita laporkan ke atasnya lagi dan ada penanganan khusus. Dan jangan khawatir bahwa
kalau nauzubillah sampai terjadi sesuatu yang berat, dinas kesehatan dan juga rumah sakit pasti akan mendukung untuk bisa mengatasi masalah tersebut ya dok ya. Baik, kembali lagi ke Ibu Bupati, walaupun seorang Ibu Bupati nih ya, pastinya adalah seorang ibu. Ada pengalaman terhadap putra-putri ibu dan juga mungkin keluarga yang sekarang ada di sini itu tentang imunisasi seperti apa Bu? Pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Ya pastilah semua kita ibu yang melahirkan putra-putri kita pasti ada pengalaman masalah imunisasi. Karena itu juga salah satu upaya kita yang tadi saya sampaikan adalah menjamin ya investasi kesehatan jangka panjang untuk anak-anak kita. Maka tadi kalau dipertanyakan apa sih pengalaman ibu di dalam melengkapi jaminan imunisasi kepada putra-putri, tentunya alhamdulillah ya dari 3 putra-putri ibu itu semuanya udah imunisasi lengkap. Pertumbuhannya alhamdulillah dari sejak kecil ya sampai saat ini mereka dewasa jarang sakit Bapak Ibu sekalian ya. Ya walaupun mungkin sakit ya biasa wajar ya Bu ya. Ada demam-demam kayak gitu ya, flu kayak gitu. Tapi untuk penyakit yang kita tidak harapkan tuh alhamdulillah mereka tumbuh kembang dengan baik seperti itu. Kemudian juga yang pasti pada saat awal-awal imunisasi yang tadi disampaikan juga oleh dokter Dia, kadang kan emak-emak nih pada takut gitu. Khawatir. Biasanya anak saya kalau sudah habis diimunisasi itu rewel gitu kan. Terus badannya demam kayak gitu. Saya takut, terus kadang-kadang ada juga pembengkakan ya di area bekas disuntikan itu. Nah, pengalaman saya kalau sudah seperti itu saya kompres mereka dengan air es kayak gitu di area ini, udah dia berhenti nangis karena kan mungkin nyaman ya Bu ya. Terkena air dingin itu yang rasanya agak pegal, mungkin kayak kita merasa ya habis disuntik itu kan pasti terasa pegal terus ada bengkak. Alhamdulillah dia dengan sendirinya enak, jadi dia sudah bisa tidur nyenyak. Dan juga salah satu saya selalu siap itu paracetamol dok. Jadi paracetamol sirup itu kalau mereka ini saya sudah kasih paling ya efektifnya 5-6 jam udah normal seperti biasa lagi, seperti itu. Itu sih pengalaman-pengalaman pada saat ibu melakukan imunisasi terhadap putra-putri ibu. Tapi waktu awal-awalnya karena baru anak pertama ya, sempat agak panik juga kayak gitu kan, ini kenapa kok rewel, nangis gitu, demam. Betul. Tapi itu ternyata hanya sekedar efek. Jadi tadi yang disampaikan dokter Dia, tidak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu ya pengobatan atau apapun itu namanya kalau itu menjerumuskan atau merugikan masyarakat. Betul. Atau juga sampai terjadi korban ya. Tentunya malah pemerintah itu ingin menjamin kesehatan masyarakat itu sejak dia lahir sampai tumbuh dewasa itu semuanya dijamin masalah kesehatannya. Ya salah satu vaksin kita merasakan pada saat pandemi COVID-19 ya. Kita semuanya panik pada awal itu. Nah ternyata kalau kita melihat dari perjalanan ini, kasus COVID-19 ini seperti penyakit flu biasa seperti itu. Tinggal mungkin pada saat awalnya kita itu masih belum tahu ini virus ini seperti apa kerjanya. Nah ini mungkin salah satu juga edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati selama ini, yaitu juga salah satu upaya kita supaya meyakinkan mereka bahwa vaksin yang digunakan ini adalah vaksin yang aman ya dari sisi kesehatan, karena apalagi sudah direkomendasikan WHO. Jadi mungkin itu aja beberapa pengalaman yang Ibu rasakan selama menjalani putra-putri Ibu pada saat balita sampai alhamdulillah sampai saat ini mereka tumbuh kembangnya sangat baik. Oke, luar biasa ya. Semoga nih Ibu Bupati bisa jadi panutan kita nih untuk menginspirasi bahwa emak-emak di luar sana mungkin jangan khawatir, jangan takut, bahwa justru setelah kita mengoptimalkan imunisasi maka tumbuh kembang anak-anak kita juga semakin baik ya Bu ya. Nah ternyata nih Ibu Sri Lestari masih punya putri apa putra Ibu?
putra umurnya masih 15 bulan dan artinya itu memang masih masuk sekali untuk sasaran imunisasi. Bagaimana Bu pengalamannya? Nggih. Karena ini pengalaman yang kedua nggih untuk imunisasi anak, alhamdulillah gejala penyerta pasca imunisasi itu sudah apa nggih sering kita alami dulu waktu anak pertama gitu. Seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi. Hal yang wajar ada penyerta, mungkin itu demam atau nyeri. Di sekitar bekas suntikan itu gitu kan. Sama yang dilakukan Ibu Bupati tadi. Ya tetap kita harus apa nggih jadi ibu-ibu yang smart ya Bu ya. Supaya jangan panik ketika menghadapi permasalahan terkait buah hati kita. Ketika ada gejala penyerta ya kita beri terapi sesuai gejala saja. Mungkin kalau demam ya kita kasih penurun panas seperti itu. Kecuali kalau memang ada gejala-gejala penyerta yang memang perlu dikonsultasikan ya harus kita konsultasikan lebih lanjut ke tenaga kesehatan di sekitar kita seperti itu yang terdekat. Kalau selama ini pengalamannya alhamdulillah tumbuh kembang kakak dan adik itu alhamdulillah cukup baik gitu nggih. Mungkin sama tadi ketika sakit mungkin ya hanya demam, mungkin Dedek juga ini kemarin ada ke dokter dia ternyata demam gitu kan, ternyata mau tumbuh gigi gitu. Jadi waktu itu ibunya belum tahu gitu kalau gusinya sudah ada meradang, pas dilihat oh ternyata demamnya kemarin faktor ini ada apa ya gejala medis bahwa akan tumbuh gigi seperti itu, jadi disertai demam. Iya. Jadi ketika anak kita demam pasca imunisasi itu sebenarnya antibodi anak kita sedang bekerja gitu melawan vaksin yang sudah dimasukkan itu tadi nggih Bu Dokter nggih. Dan setelah itu akan terbentuk antibodi pada anak-anak kita. Itu pengalaman ya. Alhamdulillah karena sudah banyak sharing dengan teman-teman tenaga medis tentunya sebelum melakukan vaksin nanti ada gejala apa-apa sudah disampaikan. Jadi sudah siap ya Bu ya. Oke, sudah ada penjelasan terlebih dahulu dari teman-teman tenaga medis. Jadi alhamdulillah untuk penangannya tidak mengalami kesulitan. Alhamdulillah. Semoga putra-putri Ibu Bupati maupun Ibu Sri Lestari semoga selalu sehat ya. Ya, sesi berikutnya nih adalah sesi tanya jawab baik dari audiens yang ada di sini di Hypermart maupun nanti dari netizen. Yang dari sini dulu ada pertanyaan nggak ya? Silahkan sebutkan nama, kemudian kepada siapa pertanyaan disampaikan. Ada atau tidak? Baik, kalau tidak ada saya ada. Silahkan Ibu. Mungkin bisa sambil berdiri Ibu. Ya. Ada 2 penanya berarti ya. Ya, dari Ibu dan ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin saya Ibu Titi. Mungkin saya mau mewakili teman-teman dan keluarga nih dari masyarakat umum yang mungkin masih banyak awamnya ya tentang imunisasi, apalagi yang tentang kejar ini. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, misalnya nih kayak ada di keluarga kami ada yang anak sudah 2 tahun lagi lucu-lucunya ternyata belum DPT, belum campak, belum polio disuntik, kan sudah bisa lari-lari. Nah ini waktunya ini kita bagaimana prosesnya Ibu mau mengejarnya ini, apakah kami tinggal bawa ke posyandu seperti itu, dan bagaimana pemberian imunisasinya Ibu, apakah langsung diberi semuanya atau bagaimana? Itu saja pertanyaannya Ibu, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ditujukan untuk Dokter Diah. Baik, silakan Dok. Baik, terima kasih. Jadi memang benar, intinya setiap ada anak yang kita dapati dia belum pernah vaksinasi atau vaksinasinya tidak lengkap, monggo silahkan langsung. Nanti yang akan memastikan dia akan dapat apa saja itu memang petugas medis. Jadi menurut saya mungkin jangan ke posyandu dulu, tapi ke puskesmas aja dulu. Karena di situ ada dokter ya, ada
Memang kita biasanya ada juknis ya, ada juknis. Tapi pada intinya yang memastikan bahwa dia apa yang harus dikasih, yang pertama kali apa dulu, nanti selanjutnya apalagi itu nanti yang buatkan jadwal kita. Dari petugas medik. Jadi yang paling penting datang saja, ya sampaikan ya bahwa ini anak ini belum pernah vaksin atau vaksinnya nggak teratur, yang belum dapat ini, belum dapat ini. Jadi datang aja, nanti yang memutuskan bahwa dia akan dapat apa saja itu dari petugas medik. Mungkin baiknya ke puskesmas saja dulu, karena nanti ada rekomendasi dari situ, baru kemudian biasanya dibuatkan jadwal. Nah itu dari jadwal itu nanti bisa dikerjakan di posyandu atau di mana saja. Gitu. Okay. Baik, terima kasih Dokter Dia. Penanya berikutnya silakan. Bisa disebutkan nama dan pertanyaan ditujukan untuk ke siapa? Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Muhlisati. Mungkin ke Dokter Dea. Tadi kan disampaikan bahwa untuk bias imunisasi nasional ini terfokus pada MR ya Dok ya. Nah tadi kan disampaikan bahwa kita tidak melihat status imunisasinya, mau lengkap mau tidak ya Dok ya. Nah, kalau misalkan sudah lengkap, apakah tetap juga divaksin atau diimunisasi, Dok? Itu aja pertanyaan. Makasih. Ya, jadi sudah lengkap semua, sudah divaksin nih dari yang dasar sampai lanjutan MR dan itu sudah. Apakah masih tetap harus ikut gitu ya, Bu ya? Ya, silakan Ibu. Ya, tetap Bu, tetap. Jadi nanti anak-anak kita semua dari 9 bulan ya, betul ya, 9 bulan sampai 12 tahun nanti akan dapat vaksin MR. Gitu, tetap gitu. Ya intinya sih kalau yang sudah lengkap kan dikasih vaksin lagi kan antibodinya lebih bagus ya. Keuntungannya itu ya. Jadi kayak peremajaan bahasanya ya. Apa-apa itu vaksin kan kebanyakan butuh yang namanya booster ya. Booster itu intinya dia itu meningkatkan kadar antibodi dan juga mengganti antibodi yang lama-lama menjadi antibodi yang lebih baru. Jadi kebaikan booster itu seperti itu. Jadi anggap saja anak-anak kita meskipun sudah lengkap ya, terutama untuk campak rubelanya, kalau nanti divaksin lagi diikuti saja karena itu akan mengoptimalkan kadar antibodinya gitu. Terus untuk jaraknya mungkin Dok, jarak antara imunisasi sebelumnya dengan MR atau mungkin sekarang nih banyak yang ibu-ibu akan bertanya, kemarin anak saya habis vaksin COVID, nah masa divaksin lagi, misalnya seperti itu gimana Dok? Iya. Kalau jarak paling dekat tuh 4 minggu ya. 4 minggu ya Dok ya, 1 bulan. Ya, dengan vaksin sebelumnya. Dengan vaksin apa saja sebelumnya gitu ya. Baik itu juga vaksin COVID seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Dia. Ada lagi pertanyaan dari audiens yang ada di Hypermart? Sebelum belanja mungkin daripada ganjel nanti ada pertanyaan. Baik, kalau di sini nggak ada, ini dari netizen ya, karena ini disiarkan dari Instagram. Ya, yang pertama dari Diki S. Petra. Apa dampaknya jika jadwal vaksin anak tidak lengkap dan tidak beraturan? Mungkin ini untuk Dokter Dia, ya. Silakan Dok. Baik, terima kasih ya. Kembali kepada pemahaman daripada vaksin itu tadi ya, di mana vaksin itu tujuan kita untuk mendapatkan ya atau membentuk antibodi terhadap penyakit yang kita buat vaksin tadi gitu ya. Misalnya untuk polio, kita kasih vaksin polio, maka di tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap polio gitu ya. Kita memberikan vaksin BCG, maka tubuh kita akan membentuk kekebalan terhadap TBC paru gitu ya, TBC. Jadi kalau kita tidak lengkap atau nggak teratur, ya otomatis tidak terbentuk kekebalan itu ya, atau kekebalannya nggak optimal. Ya sebagaimana contohnya misalnya anak kita hanya mendapatkan imunisasi dasar untuk DPT ya, tapi tidak melanjutkan ke imunisasi lanjutan. Maka yang memberikan pengaruh di sini adalah sekali lagi pada kadar antibodinya ya. Kadar antibodinya tidak optimal. Ya, tidak optimal yang bisa mencegah penyakit itu muncul kepada kita. Jadi istilahnya itu akhirnya jadi nggak optimal meskipun ada tentaranya dalam tubuh kita gitu. Maka kepentingan daripada imunisasi lanjutan itu adalah untuk booster, untuk menguatkan kadar dari antibodi. Jadi antibodi itu ada namanya, ada kayak masa kerjanya ya, ada masa tinggalnya.
Ya, ada saat-saat di mana kalau dia kadarnya sudah turun dalam darah itu maka harus diulang lagi vaksinnya agar antibodinya itu bisa meningkat. Jadi kalau tidak teratur, ya otomatis mempengaruhi pada kemampuan tubuh kita untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Gitu. Ya, baik. Ini satu lagi, Dok. Mungkin ini yang laris Dokter Diah ini, karena masyarakat biasanya selalu was-was, ini kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Nah, satu lagi yang biasa sering juga ditanyakan di praktek, ini karena panas akhirnya jadwal DPT-nya mundur gitu misalnya, atau harusnya sudah mau BCG tapi ibunya belum tega dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nih pertanyaan dari Hotang Panggalan Bun, bagaimana bila imunisasi tertunda atau mundur dari jadwal? Silakan Dokter Diah. Ya, baik, terima kasih. Dan itu pertanyaan yang sangat sering ya kita dapatkan. Orang tua jadi bingung ya, ini kok terlambat sudah ya gitu ya. Sudah terlambat sebulan, 2 bulan. Nah, sebenarnya pemahamannya sama dengan catch up tadi ya. Pemahamannya sama dengan kita mengejar vaksin. Jadi meskipun kita terlambat, prinsipnya adalah vaksin tetap dikerjakan. Meskipun terlambat. Jadi jangan merasa bahwa kalau sudah terlambat berarti sudah nggak bisa lagi gitu. Tidak seperti itu. Jadi dihimbau tetap vaksin terlambat, tetap dikerjakan. Jadi tetap hadir, tetap datang ke puskesmas, ke posyandu, sampaikan bahwa saya vaksin ini terlambat. Dan tetap harus dikerjakan. Baik, berarti kalaupun misal terlambat 1 bulan, 2 bulan, tetap aja datang biar disuntik atau diberikan jenis vaksin yang lainnya. Dan yang berikutnya atau kan berada booster ya Dok ya, itu tetap sesuai dengan jarak yang aman ya untuk pemberian vaksinasi. Jadi semua tetap dikerjakan. Iya, jadi ini tadi dari 2 audiens yang di sini dan juga 2 pertanyaan dari netizen, mungkin kami rasa cukup. Dan sebelum ditutup nih, jadi nanti mohon kepada para narasumber juga untuk memberikan penekanan-penekanan atau closing statement mungkin ya, agar bagaimana masyarakat lebih yakin lagi untuk memberikan vaksinasi. Nah, mungkin nanti Ibu Bupati akan memberikan wejangan pamungkasnya, tapi sebelumnya mungkin dari Dokter Diah terlebih dahulu. Silakan Dok. Baik, dari saya pribadi ya, khususnya dari petugas medis ya yang banyak berkecimpung di kesehatan anak ya, sejauh dari yang saya pahami ya secara keilmuan, memang kualitas seorang anak ya, terutama anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa itu memang sangat tergantung pada optimalnya tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi tumbuh kembang yang baik itu pasti akan mempengaruhi kualitas anak itu pada usia dewasanya nanti. Dan tumbuh kembang anak yang sangat mempengaruhi ya kebaikan daripada tumbuh kembang anak itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pemberian ASI ya. Ini jangan lupa juga ya, ASI tetap harus diberikan. Yang kedua adalah stimulasi ya. Jadi anak kita harus benar-benar kita stimulasi yang optimal. Ya, jangan sampai ini ibu-ibu pada sibuk bekerja terus anaknya lupa distimulasi, itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi sayang ya. Yang ketiga adalah nutrisi ya, nutrisi yang adekuat ya. Dan yang keempat ini yang juga penting adalah vaksinasi ya. Jadi 4 hal itu yang sangat mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, dan tumbuh kembang yang optimal itu mempengaruhi kualitas anak pada dewasa. Oke, bagus sekali nih ya, ada 4 semuanya pakai SI. Ada pemberian ASI eksklusif, mungkin juga ASI lanjutan sampai umur 2 tahun ya Dok. Terus kemudian ada pemberian stimulasi, jadi jangan dibiarin main HP sendiri atau ditinggal emaknya sambil main Instagram. Terus yang ketiga ada nutrisi yang baik ya, mungkin ini nanti berhubungan dengan stunting dan lain sebagainya ya Dok ya, bahwa anak-anak yang sekarang walaupun mungkin faktor ekonomi bagus, tetapi banyak yang stunting atau nutrisinya kurang bagus karena mungkin ketidakpahaman orang tua, misalnya hanya memberi susu formula terus menerus sampai 12 botol sehari, atau mungkin hanya asal kenyang dengan makan kuah dari mie instan dan lain sebagainya. Tapi harapannya nutrisi yang kita peroleh dari protein hewani maupun nabati dan juga dari yang lainnya ya Dok ya, yang bergizi. Dan yang terakhir jangan lupakan sesuai dengan tema kita hari ini adalah pemberian vaksinasi atau imunisasi yang lengkap. Berikutnya
wejangan apa ini yang akan diberikan oleh Ibu Sri Lestari? Silahkan Bu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi terkait sisi medis sudah disampaikan oleh Bu Dokter. Di sini pada Bunda Semut di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat, mungkin yang pada kesempatan hari ini mengikuti live atau nanti yang akan mengikuti siaran tunda atau yang bisa menyimak talkshow pada kesempatan hari ini di lain kesempatan melalui channel yang lain, kami berharap seperti ini, suksesnya sebuah program pembangunan, salah satunya adalah program pembangunan manusia, yaitu sektor kesehatan, tidak lepas dari partisipasi dan keterlibatan masyarakat semuanya. Harapan kami kepada seluruh Bunda Smart yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, mari kita saling bahu-membahu bagaimana kita mensukseskan program imunisasi kejar ini, dan bagi balitanya yang memang belum mendapatkan imunisasi lengkap, mari bersama kita datangi pusat pelayanan masyarakat, baik itu posyandu maupun puskesmas yang ada di sekitar kita untuk melakukan vaksinasi lengkap, vaksinasi dasar lengkap untuk tercapainya indeks pembangunan manusia secara merata di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat, umumnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik Ibu, jadi semua ini adalah dari tanggung jawab kita semua, jadi harus bekerja sama, tidak menyerahkan mungkin ke Ibu Bupati saja atau dokter saja atau kami, tetapi semua harus saling bersatu padu. Begitu ya Bu ya. Nah, terakhir nih dari Ibu, mungkin ada wejangan khusus sehingga kami, nakes dan juga yang lainnya lebih semangat lagi untuk mensukseskan program ini. Silakan Bu. Ya, yang pasti saya terima kasih ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan dari sisi kesehatannya seperti apa, kemudian dari sisi regulasinya seperti apa, kemudian tentunya kebijakannya seperti apa di dalam bagaimana kita menyukseskan yaitu BIAN ini, karena memang ini adalah bulan imunisasi anak nasional ya, yang memang harus kita sukseskan. Jadi pesan Ibu tentunya yang pertama, mari kita sukseskan BIAN ini, karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Paling tidak tadi sudah cakupan imunisasi anak balita kita di Kabupaten Kota Waringin Barat ini dari kurang lebih 278 tadi itu semua sudah tervaksin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana orang tua ya yang hari ini juga ya di Kabupaten Kota Waringin Barat, para emak-emak, ibu-ibu, bunda-bunda, acil-acil, tante-tante ya, menjamin bahwa putra-putrinya sudah imunisasi lengkap. Walaupun masih di dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Karena tadi sesuai dengan tema kita, bagaimana upaya kita dalam rangka menyongsong pelaksanaan Bulan Imunisasi Nasional, walaupun di tengah pandemi kita menjamin ya tadi orang tua ini harus anaknya imunisasi lengkap. Dan tentunya yang terakhir, burung nuri, burung pipit, terbang rendah di kaki bukit. Walaupun saat ini kita sedang pandemi COVID, anak-anak harus imunisasi lengkap dan produktif. Cakep. Wah, cakepnya tadi kurang nih ya. Ya. Jadi mungkin 3 pesan itu yang saya sampaikan ya sebagai closing Ibu pada kegiatan talkshow ini. Jadi paling tidak tadi saya penekanannya orang tua ya. Ini tentunya membangkitkan kesadaran orang tua harus menjamin anak-anaknya, putra-putrinya harus imunisasi lengkap. Walaupun usianya sudah lewat dari 2 tahun, kata Bu Dokter Diah tadi usia 12 tahun pun tidak ada masalah. Tadi yang disampaikan Ibu, ada pengalaman gak gitu kan, kalau sudah 2 tahun tapi belum diimunisasi gimana Bu? Nah ternyata tadi sudah dijawab, karena imunisasi itu adalah jaminan investasi kesehatan masa depan anak kita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu atas wejangannya. Jadi mungkin poinnya memang di orang tuanya ya Bu ya, bahwa memang harus lebih semangat lagi dan tidak usah khawatir untuk memvaksinasi anaknya. Dan untuk mungkin yang sekolah ya, karena MR nanti kebanyakan kita laksanakan di sekolah-sekolah, dan MR itu sangat penting untuk mencegah penyakit measles atau campak dan juga rubella. Di mana rubella ini kalau kita secara klinis mungkin ya Dokter Diah
Gejalanya tidak terlalu nampak, tetapi kalau mengenai ibu hamil, maka anak yang dilahirkan bisa mengalami cacat ya dok ya, mungkin kelainan jantung, kelainan otak dan sebagainya. Betapa itu sangat mengerikan kalau sampai ada ibu hamil di Kobar yang terkena rubella. Jadi mari sama-sama kita dukung, kita informasikan kepada sekitar kita bahwa pentingnya melaksanakan atau mengikuti vaksinasi MR untuk anak-anak. Karena kebanyakan kalau di sekolah itu ada yang tanda tangan penolakan. Jadi kemarin juga alhamdulillah dari Dinas Kesehatan sudah ada pendekatan-pendekatan ke sekolah, ke Kemenak ya, dan harapannya nanti kita bisa sukseskan bersama-sama. Baik, mungkin kita di penghujung talk show. Terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu Sri Lestari dan juga Dr. Diah atas waktunya dan berkenan untuk hadir di sini, saling berbagi informasi dan juga pengalaman terkait dengan vaksinasi atau imunisasi. Dan semoga kegiatan hari ini juga bermanfaat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat melalui suksesnya program BIAN. Jangan lupa bawa putra-putri, bapak ibu semua ke posyandu atau ke puskesmas atau ke dokter praktek boleh, ke rumah sakit boleh. Yang penting nanti dapat vaksinasi atau dapat imunisasi lengkap. Demikian sobat sehat semua yang ada di sini maupun yang ada di Instagram atau di YouTube, rangkaian talk show eksklusif kita hari ini. Dan semoga bulan imunisasi anak nasional tahun 2022 bisa sukses dengan capaian yang maksimal, kalau bisa 95% ke atas atau 100% ya dok, sehingga penyakit-penyakit bisa kita berantas dari bumi Marunting Batu Aji. Sehatkan keluarga, lewati pandemi dengan imunisasi lengkap. Kobar Jaya, Jaya, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Ibu-Ibu sebelum ditutup lebih lanjut, ini kami dari Dinas Kesehatan sebagai bentuk penghargaan akan menyampaikan mungkin sertifikat atau piagam kepada Bapak Kadis Kesehatan. Diperkenankan, mohon berkenan untuk menyampaikan kepada Ibu-Ibu narasumber. Ada Bapak soalnya. Mana induk? Oh iya. Mohon izin Bapak untuk sekali lagi Ibu, terima kasih Pak Kadis sudah berkenan menyampaikan. Baik, terima kasih. Ada lagi. Ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Amin. Terima kasih.